Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hari ini kita membahas tentang persiapan Ramadan. Kalau kita gagal dalam mempersiapkan sesuatu, itu sama dengan mempersiapkan sesuatu yang gagal. Ramadan sebentar lagi, maka untuk menuju Ramadan yang sempurna kita melaksanakan ibadah maksimal, optimal, kita persiapkan. Paling tidak ada beberapa hal yang kita siapkan. Yang pertama, ruhiyah, persiapan Ramadan. Persiapan. Yang pertama, ruhiyah. 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 Nah, apa ini? Persiapan apa yang mesti sebelum Ramadan? Persiapan hati, qalbu. Ya, kita mesti siapkan ruhiyah kita. Karena Ramadan bulan suci, maka kita harus sucikan. Ramadan bulan bersih, maka kita bersihkan hati kita. Ya, bersihkan hati yang bersih. Qalbun salim. Sebelum Ramadan kita bersihkan kepada Allah taubat, kepada sesama kita minta ridho. Bagaimana kita maksimal ibadah kalau hati kita kotor? Contohnya gelas kosong, gelasnya tertutup, nggak bisa terisi air, tapi gelasnya terbuka bisa terisi air. Bersihkan dosa-dosa kita kepada Allah, kita taubat, kepada sesama kita minta ridho. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW 3 kali mengucapkan kalimat amin. Nggak biasanya ini terjadi selesai sholat Idul Fitri. Amin, amin, amin. Mungkin sudah populer hadis ini. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau mengucapkan kalimat amin 3 kali padahal di antara kami nggak ada yang berdoa? Maka Rasulullah SAW bersabda, baru saja malaikat Jibril berdoa lalu mengaminkan doanya. Doanya 3 kali Rasulullah yang mengaminkan. Bayangkan Bapak Ibu, yang berdoa itu Sayyidul Malaika, Malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Yang mengaminkan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan Nabi dan Rasul, Rasulullah Muhammad SAW. Nggak mungkin, mustahil doanya nggak diijabah. Apa doanya? Ya Allah, ya Rabbana, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, aktivitas bulan Ramadan, ibadah, semuanya ditolak, nggak diterima. Siapa? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Nah, menjelang Ramadan kita minta ridho, tapi nggak bawa apa-apa, malah ngambil di rumah orang tua. Nah, ini anak yang brengsek ini ya. Auzubillah. Yuk, walaupun itu mungkin nggak penting bagi orang tua, paling tidak ada buah tangan. Kalau masih ada, kalau sudah wafat, datangi, ziarahi. Nah, ini kan sekarang ramai nih ya, di mana-mana, di pemakaman, di menjelang akhir bulan Sya'ban, ramai ziarah, nyekar, ya. Doakan orang tua kita yang di alam barzah, sangat merindukan. Makanya disebut bulan arwah orang tua itu sangat merindukan doa dari anaknya. Datangi, ziarahi, doakan. Bacakan Yasin misalnya, Al-Fatihah dan surah yang lain, kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu. Ayah kita Allahumma ighfir laha warhamha, ibu kita. Udah Pak ziarah Bu? Udah belum? Ibu udah ziarah belum? Ziarah menjelang Ramadan. Walaupun ini tradisi, tapi tradisi bagus. Kita mendoakan orang tua kita agar nanti ibadah Ramadan diterima oleh Allah. Yang kedua, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabbana, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, ibadah Ramadan, sedekah, zakat, istri yang durhaka kepada orang tuanya, kepada suaminya, istri yang durhaka kepada suaminya. Enak dong, Bu. Istri yang durhaka kepada suaminya. Ustadz,
Suami saya yang brengsek, bukan saya yang durhaka. Gimana jawabannya? Hadisnya begitu memang. Tapi memang kita harus sabar menghadapi suami yang brengsek misalnya. Minta ridho, minta maaf menjelang Ramadan. Doakan kalau suaminya belum taat kepada Allah. Doakan, minta ridho. Ya, maka jangan lupakan ya, paling tidak setiap hari suami atau istri mencium 5 yang sunnah. Udah diamalin belum, Pak? Udah namain apa, Bu? Pertama, apa nih? Ubun-ubun ya. Yang kedua, jidat. Yang ketiga, pipi. Yang keempat, tangan bagian punggung. Yang kelima, tangan bagian belakang. Maaf nih jomblo. 5 hal cium setiap hari. Kira-kira udah lakukan belum? Boro-boro. Ini sunnah, Pak. Rasulullah tuh melakukan itu, mencium ubun-ubun supaya semakin sayang, baik suami ke istri atau istri kepada suami. Mencium jidat, dia tidak akan melupakan seumur hidupnya suaminya, istrinya. Mencium pipi semakin sakinah, tenang. Mencium punggung tangan, takziman, memuliakan, maka Allah muliakan kita. Mencium bagian dalam tangan, barokah, rezekinya barokah, luas rezekinya berkah. Berkah itu bukan arti banyak, bisa jadi sedikit tapi berkah. Ini baik suami atau istri itu cari ridho suami menjelang Ramadan. Ya, cari ridho suami menjelang Ramadan. Ustaz, saya emang gak ridho, Ustaz. Kenapa? Suami saya kawin lagi. Itu beda ya. Allah Rabbana, Ustaz, saya enggak ridho, Ustaz. Kenapa? Ya, istri saya cerewet. Jangan gitu. Cari ridho suami agar nanti Ramadan bisa nikmat ibadah. Ya, jangan sampai ada dosa di antara suami istri. Menjelang Ramadan, yuk kita saling minta ridho, saling minta maaf. Kemudian yang ketiga, doanya malaikat Jibril kepada Allah, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima puasa Ramadan, tarawih, tadarus, i'tikaf, seluruh aktivitas Ramadan saudara yang memutuskan tali silaturahim kepada saudaranya, tetangga dengan tetangga, guru dengan muridnya, ustadz dengan jamaahnya, dan saling benci. Isnani la yajuru ilaihima, 2 kelompok manusia yang tidak akan dilihat oleh Allah. Qatir rahim wa jarusuh, orang yang memutuskan tali silaturahim dan tetangga yang jahat kepada tetangganya. Menjelang Ramadan, maaf lahir batin. Bukan hanya selesai Ramadan Idul Fitri, malah justru yang lebih mengena lagi sebelum Ramadan kita minta ridha di antara kita. Karena itulah saya banyak ngomong, banyak dosa, banyak salah, minta ridha menjelang Ramadan. Ampuni kan ya, maafin gak Pak? Bu, alhamdulillah. Nah, kita minta ridho, tetangga dengan tetangga, teman dengan teman, saudara dengan saudara, sehingga nanti Ramadan bisa maksimal, optimal ibadah, karena tidak ada dusta di antara kita, tidak ada dosa di antara kita. Bahkan dalam hadis Rasulullah ketika di 10 Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, itu kan amal kita diangkat oleh Allah. Tapi ada 2 orang yang amalnya tidak diterima oleh Allah. Pertama, orang yang musyrik, yang menduakan Allah, yang menjatuhkan Allah. Yang kedua, orang musyahid, orang yang saling benci. Maaf, saling marah, nggak ada silaturahim. Dia memutuskan tali silaturahim. Ini hati-hati Pak. Jadi sia-sia ibadah kita kepada Allah kalau kita masih marah-marahan tetangga dengan tetangga. Karena urusan kecil, urusan garam di rumah, misalnya urusan anak yang ribut, kita ikut ribut. Jangan sampai Pak ya, tetangga dekat, tetangga jauh, apalagi keluarga sendiri, kakak, adik, keponakan, bibi, encing, cang, nyak, babe, semuanya minta ridho sebelum Ramadan agar nanti Ramadan bisa maksimal ibadah. Ya, inilah bersihnya hati. Menjelang Ramadan kita bersihkan hati kita. Jamaah rahimakumullah, yang kedua yaitu niat, target ibadah. Target ibadah. Ya.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niyatul mukmin khairun min a'maliha. Niat orang beriman lebih baik dari amalnya. Target ibadah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dari sekarang sudah pasang niat. Ramadan ini lebih bermakna dari Ramadan yang sebelumnya. Kita niatkan, ya, karena belum tentu Ramadan akan datang kita sampai. Umur kita kan nggak ada yang tahu. Kita targetkan ibadah. Hatam Quran misalkan. Hatam Quran 1 kali plus dengan terjemahannya hatam. Mungkin selama ini kita pernah hatam Al-Quran, tapi belum tentu kita hatam terjemahan Al-Quran. Makanya beli Al-Quran dengan terjemahannya. Nggak paham isinya, tanyakan kepada ahlinya. Apalagi terjemahnya dan tafsirnya, misalkan begitu. Ramadan, pasang niat, akhir Ramadan bisa iktikaf di masjid full di 10 hari misalkan, atau 3 hari di tanggal-tanggal ganjil agar meraih Lailatul Qadar. Pasang niat, target ibadah. Apalagi misalnya Ramadan setiap hari bisa memberikan makan buka puasa walaupun hanya seteguk air atau sepotong roti atau penggorengan nggak apa-apa. Ya, berikan ke masjid untuk buka puasa bersama. Ya, targetkan setiap hari selama Ramadan sedekah, infak. Ya, selama Ramadan sholat tarawih atau sholat isya berjamaah, kita bawa uang, jangan sampai nggak bawa uang, walaupun hanya 5.000 rupiah misalkan, 2.000 rupiah misalkan, tapi setiap hari selama Ramadan nggak putus, misalkan itu target ibadah. Target ibadah lagi misalnya selama Ramadan, ya, bisa sholawat 100 kali dalam sehari, bisa istighfar 100 kali, bisa zikir 100 kali, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Pokoknya dalam setiap helaan nafas, detak jantung, ibadah kepada Allah. Doanya apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan hamba yang selalu berzikir kepadamu ya Allah, selalu bersyukur atas nikmatmu, dan selalu mempersembahkan ibadah terbaik hanya mencari ridhomu. Dari sekarang pasang niat, target ibadah. Udah ada Bu target ibadah? Pak, udah ada target ibadah? Apa yang kita lakukan? Nah, sekarang nih mulai menjelang Ramadan agar nanti maksimal. Kalau nggak ada target, nggak semangat ibadah. Ya kan? Sama dengan kita haji atau umroh. Jadi dulu pernah pengalaman ibadah haji, ada ibu-ibu itu melakukan niat, pokoknya saya ingin dapat umroh 9 kali. Selama di Mekah dapat 9, bener dapat 9 kali. Saya aja ngos-ngosan nggak sampai 9 kali, cuma 5 kali atau 9 kali umroh. Karena mumpung di sini, mumpung di Mekah, Masya Allah, itu fisiknya luar biasa. Sekali umroh aja fisiknya harus kuat kan. Ya Allah, tawaf saya emang gampang kalau udah di sana itu. Manfaatkan untuk umroh sunnah, umroh sunnah, umroh sunnah. Sampai begitu tuh target ibadah. Nah sekarang kita di sini kan, di Indonesia target ibadah selama Ramadan khatam Quran, selama Ramadan bisa bersedekah, selama Ramadan ya baca bos. Pokoknya nggak ada aktivitas sia-sia sedetik pun. Sedetik pun tidak ada yang sia-sia. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, tuh target ibadah. Ini sebagian daripada ruhiyah kita. Niatkan dari sekarang. Yang kedua, persiapan ilmiah. Ilmiah. Ya, apa ini? Ilmu. Perangkat ilmu, ilmu puasa, ilmu tarawih, ya, bagaimana ilmu secara fikih atau secara hakikat daripada apa yang kita lakukan. Ini penting Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Makanya Imam Al-Ghazali selain membahas fikihnya, tapi juga membahas bagaimana ruhiyah, hatinya, kolbunya. Bukan hanya bagaimana puasa kita sah, tapi bagaimana puasa kita diterima.
Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Itu kita berulang lagi, kita ulangi lagi. Memang bosan, jenuh, itu jaga Ustaz. Tapi memang begitu ilmu itu. Berulang-ulang kali menjadi zikir. Semakin kita ulang dalam belajar, semakin menjadi tambah pahala pada kita. Jadi yang penting jangan bosan menelaah ilmu. Kita baca lagi, kita dengarkan, kita simak tausiah dari para ustadz, daripada guru. Kita lihat Mbak Google misalnya, YouTube, tausiah dari para ulama, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, atau yang lainnya, Buya Yahya misalnya. Ya, agar nanti benar-benar sebelum Ramadan perangkat ilmu itu benar-benar siap. Contoh sederhana, ada orang ibadah tanpa ilmu. Padahal dia imam, dia ustadz. Habis sholat isya langsung terawih, nggak ada sholat ba'diyah. Oh, ini geblek ini ustadznya. Padahal nggak tahu ilmunya. Sholat ba'diyah itu lebih utama daripada sholat terawih, bapak ibu. Jamaah rahimakumullah. Ustadz sholat terawih kan hanya Ramadan. Iya, bulan Ramadan. Tapi Rasulullah dalam hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat ba'diyah isya, karena dia rawatib mu'akkad. Rawatib yang mengiringi sholat wajib dan sangat dikuatkan. Rasulullah tidak meninggalkannya. Di antara sholat ba'diyah isya. Ada nggak tuh masjid musola sholat isya, habis sholat isya langsung sholat taraweh, gak usah sholat ba'diyah isya? Astagfirullahaladzim. Ada tuh. Ya Allah, ini sangat miris kita. Karena itulah pentingnya dengan ilmu. Sholat ba'diyah dulu, baru sholat taraweh. Ini kan ada. Udah begitu sholat tarawehnya 7 menit, 23 rakaat, kilat, super cepat. Ya Allah, ya Rabbana. Pentingnya ilmu ya Pak. Hakikatnya puasa, hikmahnya tarawih, tadarus, i'tikaf. Bagaimana cara meraih Lailatul Qadar yang ibadah lebih baik daripada 1000 bulan. Ini mafhum di mana-mana di Indonesia terutama, tapi mudah-mudahan jangan di sini ya. Awal Ramadan masjid full house. Nih coba lihat nanti malam Sabtu depan. Di mana-mana penuh. Jamaahnya sampai keluar-luar sholat tarawih. Coba di akhir Ramadan. Jangan di akhir, di pertengahan Ramadan mulai menyusut. Ya kan? Mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ada yang tinggal 2 baris, tinggal 1 baris masih beri. Ada tinggal 5 orang. Ya Allah, sholat tarawih tinggal 5 orang. Apalagi sudah akhir Ramadan. Padahal harusnya akhir Ramadan lebih semangat lagi. Karena ada Lailatul Qadar. Dan untuk mencapai itu dengan i'tikaf, dengan ilmu. Tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu la taqu ma laisa laka ibi ilmun. Jangan kamu melakukan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat. Contohnya itu tadi yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala dari puasa. Batalin puasa misalnya makan minum dengan sengaja, hubungan suami istri dengan sengaja, itu sengaja batal. Kalau tidak sengaja ya tetap batal. Ada-ada aja. Nggak sengaja Ustadz, gimana nggak sengaja? Allah udah sampai ke situ katanya. Allahu Akbar. Ada yang batalkan pahala puasa. Apa itu? Seluruh anggota tubuh ini berpuasa. Mulutnya berkata kasar, dusta, ghibah, fitnah, hasud, iri hati, dengki. Matanya melihat yang tidak baik, tangannya mentuh yang bukan mahram. Ya, sombong, dendam, semuanya itu pahala puasanya nggak ada. Kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju'wal atas. Berapa banyak orang puasa tidak ada hasilnya kecuali hanya lapar dan haus saja. Inilah persiapan ilmu. Ilmu yang benar, yang sesuai dengan syariat, ilmu hakikat, ilmu syariat, supaya nanti puasanya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Ghazali membagi tingkatan puasa dalam 3 hal. Ada puasa awam, ada puasa khusus, ada puasa khusus bil khusus. Itu dalam kitab Ihya Ulumuddinnya. Ya, ruhul puasa. Jadi ruhnya puasa itu benar-benar kita lakukan. Jadi ada peningkatan. Jangan sampai ibadah kita itu sama dengan ibadah-ibadah sebelumnya. Nggak ada peningkatan. Puasa ya segedarnya. Seperti anak kecil, nggak makan, nggak minum. Itu aja. Tapi bohong terus, dendam terus, hasud terus, iri hati terus, ghibah terus. Na'udzubillahi min. Yuk kita periksa puasa kita. Tahu. Jadi intinya ibadah begini Pak.
Nih rumus ibadah. Ibadah wajib diperbaiki. Ini rumus selama Ramadan. Ibadah sunnah ditambah. Nah, ini ya. Nah, ini rumus ibadah selama Ramadan. Wajib diperbaiki. Ibadah wajib apa itu? Puasa kita perbaiki. Ya, jangan sampai puasa kita menahan makan minum saja. Kita perbaiki lagi. Sholat kita perbaiki. Sholat wajib dulu aja. 5 waktu kita perbaiki. Yang sholatnya biasanya di rumah, kita bertekad, berniat, berazam 5 waktu di masjid. Wabil khusus bagi bapak-bapak nih ya. 5 waktu di masjid. Zuhur, asar. Jangan beda-bedain. Ada yang orang sholat di masjid hanya maghrib, isya doang. Hanya kadang-kadang maghribnya enggak lagi di rumah. Maghribnya di rumah. Isyanya doang sama taraweh di masjid. Subuhnya juga di rumah. Jangan sampai Pak. Jadi selama Ramadan kita perbaiki yang wajib. Wajib awal waktu. Ada 4 kan persyaratan. Awal waktu, berjamaah di masjid dan khusyuk. Awal waktu pokoknya kalau bisa diusahakan azan berkumandang kita ada di masjid. Atau sebelum atau setelah azan. Nanti di akhirat, di padang mahsyar ada wajahnya seperti matahari, ada wajahnya seperti bulan purnama. Itu tergantung dengan amalannya. Seperti matahari, itu sebelum azan sudah ada di masjid. Oh, itu muazin tuh. Pahalanya gede banget. Ya. Ada yang pahalanya bulan purnama ketika azan ke masjid. Ada yang pahalanya di terangnya terang benderang, tapi belum seterang itu, bukan seterang matahari dan bulan. Itu ketika azan berkumandang, kemudian sudah rakaat yang pertama, dia dapat rakaat pertama. Nah itu juga pahalanya berbeda. Nah, ya Pak ya, yuk sholat wajib, yang wajib kita perbaiki, puasa perbaiki, kemudian sholat kita perbaiki, zakat juga kita perbaiki. Kalau kita punya haul dan nisab harta kita, zakat malnya jangan lupa. Kadang kita lebih titik tekannya zakat fitrah. Padahal orang yang kaya ada zakat yang kadang-kadang kita belum keluarkan, zakat mal. Kalau harta kita 83 gram emas setahun, wajib kita zakatkan 2,5%. Kemudian rumus yang kedua, ibadah sunnah ditambah. Ibadah sunnah, qobliyah, ba'diyah jangan sampai putus. Kemudian tarawih jangan sampai putus. Witir juga. Nah, selama Ramadan kita pasti bangun malam kan? Pasti bangun malam. Jam 2, jam 3. Kadang-kadang kalau ibu-ibu jam 2. Ada yang jam 3, ada yang setengah 4. Kalau udah jam 4 biasa udah kesiangan dah. Nah, mumpung kita bangun malam, sholat tahajud. Kan jarang-jarang kita kan sholat tahajud. Selama Ramadan tidak putus tahajud. Ada yang nanya, Ustadz, kita kan udah sholat witir. Apakah kita tahajud? Kita bedakan Pak ya, witir itu ya boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Jadi kalau sudah witir, tahajud pun berapa rakaat boleh. Yang tidak boleh witir 2 kali dalam satu malam. Habis tarawih witir, habis tahajud witir lagi, itu nggak boleh. Tapi bangun sahur, sholat tahajud, walaupun 2 rakaat. Ibu-ibu nih ya, sebelum masak tahajud dulu Bu, walaupun cuma 2 rakaat. Apalagi sampai 8 rakaat mah ya. Yang penting jangan sampai kita lepas tahajud selama Ramadan. Kita tambah ibadah sunnah, baca Al-Qur'annya, zikirnya, salawatnya, dan memberikan makan buka puasa. Wah, ini pahalanya gede banget nih. Jadi amalan cerdas namanya, orang memberikan makan buka puasa. Ada 10 orang misalnya buka puasa di Masjid Riyadhus Shalihin. Kita yang ngasih makannya, kasih minumnya, kasih kurmanya, ngasih gorengannya, ngasih lontongnya. Itu 10 orang yang puasa dari pagi sampai maghrib, pahalanya untuk kita semua. 10 orang pahalanya buat kita. Bayangkan Pak. Tanpa mengurangi pahala dia nggak ngaruh pahalanya, tapi pahala dia puasa semuanya untuk kita semua. Kita ambil semua. Itu namanya ibadah borongan. Ya, Masya Allah, ibadah cerdas. Makanya selama Ramadan kita niat memberikan makan buka puasa. Ya, kita titipkan duit kepada DKM misalnya untuk beli apapun, yang penting bisa dikonsumsi. Nah, itulah rumus selama Ramadan. Apa Pak? Wajib
diperbaiki, yang sunnah ditambah. Sholat wajib, puasa Ramadannya, zakatnya kita perbaiki, ibadah sunnahnya ditambah, semuanya yang sunnah kita tambah. Ya, kita tambah. Pokoknya 24 jam full kita ibadah, insya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, persiapan jasadiah. Nah, ini penting juga nih, yang sering kali kita lupa. Sebab ibadah maksimal kalau enggak sehat, gimana ya? Kalau enggak sehat, intinya apa? Sehat wal afiat. Sehat wal afiat. Nah, apalagi ada yang nanya begini, Ustadz, selesai puasa kok rumah sakit puskesmas penuh pasien. Jangan salahkan puasanya, Pak. Habis Ramadan, tarawih selesai semua, Idul Fitri. Habis Idul Fitri itu puskesmas penuh, rumah sakit penuh. Penyebabnya apa? Makannya yang salah, pola makannya yang salah. Buka puasa penggorengan dimakan, ya kan? Ya, kadang-kadang ada apa itu biji salak dimakan. Ya. Itu Ramadan gila banget ya, biji salak dimakan. Allah, akar kelapa tuh lagi. Ya, akar kelapa dimakan, masya Allah, luar biasa. Nah, kenapa bisa sakit? Padahal Rasulullah bersabda, sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Ini janji Rasulullah. Kenapa orang-orang yang sehat itu memang dia melanggengkan ibadah puasa? Ya, jadi kenapa kita sakit selesai Ramadan? Jawabannya pola makan sahurnya, bukanya yang salah. Yang Nabi ajarkan buka puasa itu pertama nih air minum. Air minum air putih hangat. Sunnahnya air putih hangat, bukan teh manis, bukan es kopior, bukan yang lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Begini minumnya. Tiga kali sunnahnya. Allahumma lakasumtu wabika amantu ala rizkika abtatu birahmatika ya rahimin. Minum air putih hangat. Yang kedua, kurma. Ganjil sunnahnya kurma. Makanya kalau bisa Masjid Al-Bisol ini menyiapkan kurma untuk buka puasa. Kurma dulu, air putih hangat dengan kurma. Yang lain belakangan. 3, 1, 3, 5, 7, 9 atau 111 nggak apa-apa. Yang penting ganjil. Ustadz berapa? 111. Iya, insya Allah kenyang, nggak bisa terawih. Kurma 111 ya. Sunnahnya ganjil. Yang lebih tepat sunnahnya sebenarnya 7. Karena itu apalagi kurma ajwa. Waduh, nikmatnya bukan main. Sebelum saya di tausiah kuliah subuh ke masjid ini, alhamdulillah makan kurma dulu. 5, pengennya 7, saya udah kenyang duluan. Ya, kurma sunnah, apalagi ajwa. Kurma apapun, yang penting jangan kurma Israel. Nah, sekarang beredar kurma Israel. Ada tuh ya di medsos, coba lihat kurma yang produk Israel, jangan dibeli. Kurma yang lain-lain aja, kurma Tunisia, kurma Mesir, kurma ajwa, kurma Madinah yang lebih bagus. Yang penting kurma. Kurmanya lebih bagus lagi, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dapat ilmu ini namanya makan minuman yang sangat sehat. Ya, air hangat putih, lalu habis buka puasa kita taruhin kurma 3 aja, 3 kurma kita tutup ya, kita tutup, nanti sahur minum airnya, kurmanya dimakan. Itu menyembuhkan berbagai penyakit, ada 40 penyakit. Itu ada yang mengatakan itu tuh, dan itu namanya tibun nabawi, pengobatan Nabi. Ini kan jarang kan, kurma taruh 3, disimpan habis kita buka puasa, ditaruh sampai nanti sahur jam 3 kita minum airnya, kurmanya dimakan sebelum kita makan yang besar tuh, makan nasi dan sebagainya. Ya Pak ya, itu sunnah. Dan itu tibun nabawi, menyembuhkan berbagai penyakit. Ada 40 penyakit katanya ya. Masya Allah. Nah, jangan lupa kurma. Nanti sahur juga begitu. Minum air putih dan kurma, itu sunnah juga. Nah, kalau kita kan biasanya kalau buka puasa mesti ada gorengan, ada lontong, ada kolak, ada es. Ya itu
Akhirnya selesai Ramadan, pencernaan, macam-macam penyakit kan, diabetes. Ya itu bukan salah puasanya, salah pola makannya. Nah makannya itu 3 ronde Pak. Ya 3 ronde. Ronde pertama sebelum maghrib, ronde kedua setelah sholat maghrib, ronde ketiga nanti habis sahur. Nah itulah baru makan yang besar, supaya sholat tarawihnya kuat. Ini kadang-kadang makannya 2 piring habis maghrib, lagi sholat tarawih nggak kuat saya mau tarawih, paling duduk. Ya Allah, kenapa? Ya itu karena makannya kebanyakan. Ya Pak ya, yuk pola makanan dijaga supaya nanti sahur dan bukanya sehat. Makanan itu yang penting bergizi, bernutrisi, ya, bergizi dan bernutrisi. Tuh jasa dia. Itu menyebabkan berbagai penyakit. Habis subuh tidur, kalau orang kampung rezekinya dipantau, orang Cina gitu. Orang Cina kaya nih, tidur yang sunnah, tidur yang sunnah, tidur yang sunnah sebelum, setelah zuhur atau setelah zuhur. Nah ini sunnah nih. Kemudian setelah isya atau setelah tarawih, ya kalau Ramadan setelah tarawih ini sunnah nih. Selain ini makruhnya ba'da subuh, ba'da asar, ba'da maghrib jangan tidur. Itu menyebabkan berbagai penyakit. Ya, jadi kenapa banyak penyakit lumpuh selesai Ramadan habis subuh pada tidur. Ya, yang utama adalah sholat subuh kita ngaji 1 jam sampai waktu subuh kita sholat isya, pahala haji. Man qadha bi jama'atin, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, semua jatuh Allah. Kemudian selesai subuh dia berzikir kepada Allah, baca Quran, ta'ali pengajian kayak gini. Setelah itu dia sholat 2 rakaat setelah subuh, maka mendapatkan makanan lagi. Pahala umroh tamatan sempurna hajinya umrohnya. Jadi setiap hari kita bisa melaksanakan ibadah haji, setiap hari kita bisa melaksanakan ibadah umroh tanpa biaya yang mahal, cuma keinginan yang kuat. Berangkat orang habis itu enaknya memang itu, apalagi semangatnya kita sanggup makan banyak, masya Allah itu nikmatnya tidur habis itu. Tapi itu sumber penyakit. Yuk jangan tidur ya, biasa dia sehat walafiat. Kita tidur yang sunnah, boleh saja tidur sebelum zuhur jam 11 atau setelah zuhur, pada zuhur gitu kan 1 jam. Nanti kita bangun, kita siapkan sholat asar. Itu yang sunnah. Ya, habis maghrib, habis asar jangan tidur. Bukan hanya Ramadan, selama kita hidup jangan. Itu kecuali terpaksa kan. Walaupun memang tidak haram, makruh hukumnya. Insya Allah jasanya. Yang keempat, persiapan maliyah. Apa di maliyah? Harta yang halal. Maliyah, harta yang halal. Ini yang paling penting nih, masya Allah. Jamaah rahimahullah. Kita buka puasa, kita sahur dari yang halal, kita infak dari yang halal, kita zakat dari yang halal. Aktivitas keseharian kita pakai mukena, pakai pokok, baju, peci, semuanya sorban dari yang halal. Man akala luqmatan min haram, siapa yang memakan sesuatu saja dari yang haram, lam tuqbal salatu arba'ina laila, Allah akan tidak akan menerima pahala salatnya 40 waktu. Bayangkan 40 hari salatnya, ibadahnya diterima oleh Allah. Kita puasa hanya 30 hari, 29 atau 30 hari. Ya Allah, 40 hari sesuatu itu kurma ya satu ya. Ya kurma satu enggak diterima ibadah kita. Jangan Nabi dalam hadis Arba'in, seorang yang kuat berdoa kepada Allah, lama doanya sampai nangis, merintih kepada Allah, oh ya Rabbana, hamba ingin ini, hajat hamba ini, hamba berdoa ya Allah, sampai nangis. Selesai doa ditemu sama Rasulullah, hai pulangan, hai bapak,
Baru saja malaikat Jibril memberitahu semua yang meminta gak ada yang diterima oleh Allah, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, saya berdoa nangis sungguh-sungguh doa saya. Kenapa Allah tak terima? Yang kau makan dari yang haram, yang kau minum dari yang haram, yang kau pakai dari yang haram, itulah menyebabkan doa semua ditolak oleh Allah Subhanahu. Na'udzubillah ini. Jangan sampai Bapak Ibu menjelang Ramadan siapkan harta yang halal, harta yang halal, halal jasnya, halal rencaninya. Ini ada yang viral ini harusnya saat dilaporkan ke polisi nih. Ada orang yang makan babi baca Bismillah katanya jadi halal. Astagfirullah. Kalau yang makan babi halal pun dengan cara Bismillah tetap halal Pak. Sama orang mencuri sebelum mencuri dia baca Al-Fatihah sama aja. Dia korupsi sebelum korupsi dia baca ayat kursi ya sama aja apa ya bayangkan. Jadi nggak bisa ya, orang berimbang hasil korupsi, orang berzakat hasil mencuri sama aja bohong. Sama seperti kita punya pakaian nih, pakaian tidak kotor, lalu kita pakai deterjen yang bagus, mesin cucinya yang modern, tapi airnya air merah, gimana kira-kira? Ya, jika pakaian akan kotor, tidak akan bersih. Kita beribadah dengan khusyuk, kita sholat, kita puasa, kita baca doa, tapi apakah yang kita gunakan untuk ibadah dari yang haram? Ya, na'udzubillah ini halal itu ridha Allah, halal itu didoakan oleh para mereka. Cari yang halal, menjelang Ramadan bersih yang halal untuk sahur, untuk buka puasa, ya. Misalnya kita punya uang ke apa-apa 10 juta ya, yang halal lebih baik daripada 10 ribu dari haram. Insya Allah rezeki mali akan halal. Inilah khasiat satu Ramadan yang ruqyah, ilmiah dan jasadiyah dan maliyah, sehingga Ramadan kita lebih bermakna ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan kalian. Ini bahasa Allah itu bahasa kasih sayang. Kalau nggak diwajibkan nggak mau melaksanakan. Ya, agar kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Iman kita semakin meningkat dengan berpuasa, ya ibadah kita semakin meningkat setelah puasa, kehidupan kita semakin berkah setelah puasa. Insya